Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih di channel saya. Kali ini saya akan tanya-tanya tentang pekerjaan di offshore lah ya. Nanti gambarnya gimana. Ini ada teman saya, ini namanya siapa, Mas? Sebut aja Bunga. Oh gitu, dia nggak mau menyebutin namanya, nggak apa ya. Oke, kita nanti mau tanya-tanya ini tips-tipsnya bisa sampai di sini dan lain-lain lah. Ya sebelumnya di offshore ini sebelum kita naik kan kita udah lakukan swab ya. Iya. Jadi kita ada karantina di hotel. Kemudian setelah nyampe hotel 3 kali 24 jam baru kita lakukan swab. Jadi kita steril, walaupun kita steril, kita tetap melakukan sesuai protokol, pakai masker, walaupun di luar ini diakomodasi lah ya. Kita diakomodasi buat tidur. Oke, kita tanya-tanya dulu ke Mas Bunga. Oh, Mas Bunga malah. Ya ini kok bisa di sini? Itu udah berapa tahun di offshore ini ya? Oh iya, saya di sini kebetulan udah mulai tahun 2018 akhir, Mas. Dari dulu awal-awal saya keterima di perusahaan yang di sini itu di Migas ini, saya tahun 2018 akhir. Oke, 2018. Berarti lulus kuliah tahun berapa itu? Saya lulus kuliah tahun 2014. 2014 ada 2018. Oh, berarti sebelumnya lulus kuliah atau langsung di sini atau di mana itu? Oh, sebelumnya saya kerja di salah satu di pembangkit, maintenance juga saya. Saya kan basicnya orang teknik. Saya jurusan D3 Elektro ini. D3 Elektro mana ini kalau boleh tahu? Saya dulu di kuliah di Poltek, salah satu Poltek negeri di Malang. Di Poltek Malang. Mungkin kalau ada yang kenal ini dengan Mas ini. Angkatan 2019. Angkatan 2000 berapa? Saya masuk 2019, lulus 2014. Ya. Oke. Tadi jurusannya teknik elektro, jadi diploma ya di sini ya? Iya, saya D3. Diploma. Nah, itu kan biasanya kan itu kayak pembangkit itu udah enak ya. Udah enak kok malah pengen kerja di sini tuh gimana tuh? Dulu pengen kerja offshore atau gimana, atau penempatannya itu tiba-tiba offshore atau gimana itu? Kok bisa gitu? Ya dulu kan namanya juga apa ya, istilahnya habis lulus kan biasanya kita itu yang dipikirkan, yang mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu biasanya yang penting kerja dulu kan. Yang penting kerja dulu. Cuma kalau aku dulu ya seperti biasa yang mahasiswa lainnya juga nyari-cari kerja itu juga susah kan. Maksudnya ya tes-tes, ikut tes-tes di mana-mana. Tapi ya alhamdulillah kemarin bisa diterima di salah satu pembangkit. Pembangkitnya di mana kalau tadi udah di Jepara, di Jepara. Oh, di Jepara. Berarti orang Jepara ya. Orang-orang Jepara itu biasanya udah ada lah salah satu pembangkit di situ. Iya, biasanya orang Jepara, anak-anak Jepara itu cita-citanya juga pengen masuk situ. Ini udah enak lah ya, di atas UMR lah ya. Ini udah itu berapa tahun itu di Jepara? Ya sampai tahun 2018, berarti saya masuk 2015 sampai 2018. Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. tahun. Terus kemudian ada lowongan perusahaan migas ini ya. Iya, dulu ya nggak sengaja kan lihat-lihat gitu. Terus ada lowongan di sini. Terus saya kan masih dulu itu masuk sini tuh jalur fresh graduate. Jadi kalau biasanya diploma itu kan fresh graduate masih di bawah 27. Jadi saya dulu masih masuk lah ya, umurnya masih masuk umurnya. Iya, terus saya nyoba, ya alhamdulillah diterima gitu. Oke, berarti di sini di perusahaan kita ini, kita nggak mau nyebut ya, yang jelas ini perusahaan minyak ya, minyak dan gas. Itu kalau fresh graduate dari D3 27 tahun ya, malah maksimal 27 tahun. Dan di sini juga ada program dari SMA juga ya biasanya. Iya, ada SMA kebanyakan, tapi dari udah mitra dari sini atau outsourcing lah ya, outsourcing kalau kita nyebutnya. Itu juga ada jalur di situ. Kemudian ada jalur sarjana juga, ada 3 berarti ya, jalur dari SMA yang mitra itu, kemudian ada yang dari diploma 3 kayak kita ini diploma 3, kemudian ada yang sarjana. Emang bagiannya apa sih Mas kalau di sini? Saya di sini maintenance, Mas. Juga Bagian sama. maintenance Ya, ya? maintenance. Jadi kalau maintenance berarti kayak Lebih ke perawatan perawatan gitu ya, kita, terus perbaikan. ada troubleshoot sama
ada pengawasan project-project seperti itulah. Oke, oke. Kalau ini beda dari fungsinya Mas ini sama saya itu beda. Kalau saya itu bagian produksi. Kalau ini bagian perawatan kayak tadi maintenance lah ya. Kalau di pabrik itu kayak kalau produksinya yang memproduksikan itu operatornya. Kalau yang Mas ini bagian misalnya ada alat-alat rusak ya kayak gitu ya. Misalnya terus menjaga alat itu untuk kehandalan kan ya. Di sini di offshore berapa minggu nih? Kalau saya schedule-nya ini 4 minggu on, 4 minggu off selama corona ini. Tapi sebelumnya itu 2 minggu on duty ya maksudnya, untuk 1 minggu off duty gitu. Oke, jadi selama corona ini untuk efisiensi biaya juga ya. Soalnya kan kita sebelum naik kan tadi ada karantina hotel dan swab. Jadi selama corona ini kita 4 minggu di laut, 4 minggu libur ya, minggu di rumah. Ya 4 minggu libur udah terpotong karantina sekitar kurang lebih 10 hari. Ya seminggu ya. Hampir semingguan lah ya. Ya kita efektif cuma 3 minggu lah. 1 minggu itu buat karantina sama penjemputan. Jadi penjemputan kita juga dijemput oleh perusahaan. Jadi dari rumah ke rumah. Jadi untuk menghindari kontak angkutan umum lah ya. Jadi lebih aman. Jadi kita diantar dari perusahaan memfasilitasi tersebut. Enak nggak sih Mas untuk kerja di offshore itu? Ya mungkin setiap orang kan beda-beda ya. Untuk istilahnya kalau ini ada enak dan nggak enaknya ya, tadi ini sebutin enaknya dulu lah. Enaknya gimana? Kalau enaknya mungkin kalau kita ya untuk makan seperti itu ya makan. Terus untuk tempat tinggal kan udah ikut akomodasi lah. Oke, nggak mikirin akomodasi makan. Di sini ada laundry juga ya. Ada laundry juga. Cuma kalau kekurangannya ya mungkin kalau kita ketemu frekuensi ketemu dengan keluarga itu berkurang. Kalau bandingin aja kalau kita setahun itu kalau misal 4 minggu ya setengah-setengah kita 6 bulan dikerja, 6 bulan di rumah. Berarti kan setahun bisa kepotong ketemu keluarga itu bisa 6 bulan nggak ketemu gitu. Jadi kalau kita diakumulasikan diakumulasikan 1 tahun berarti kita cuma ketemu keluarga setengahnya lah ya. Mungkin dipotong tadi karantina itu ya. Tapi ini Masnya udah berkeluarga atau gimana? Ya, kalau belum berkeluarga ini masih belum ya, masih enak lah. Tapi nanti kalau kedepannya juga berkeluarga ya sempat kepikiran juga gitu. Ini kayak mau tapi kepotong ketunda PPKM ya? Iya, ini mau nikah tapi ketunda dulu lah. Oh iya. Oke Mas. Tadi itu ya nggak enaknya jadi kita jarang kalau kerja kantoran kan biasanya pergi kerja pagi pulang sore langsung ketemu anak istri lah ya. Kalau ini kan cuma ya tetap di fieldnya, di site-nya tempat kerja gitu, yang akomodasinya itu. Dulu itu udah berpikiran masuk sini nggak sih? Apa dulu nggak kebayang offshore itu apa sih? Kalau dulu awal-awal nggak ada kepikiran ke migas juga. Cuma ya sambil jalan lah kan, tapi saya kan di sisi tekniknya aja kan. Kalau teknik kan kurang lebih hampir sama lah kalau dimanapun kan. Cuma nanti ya istilahnya sambil jalan kerja sambil belajar. Kan di sini juga ada senior nanti bisa bantu lah. Jadi kalau istilahnya saran buat teman-teman yang istilahnya masih takut untuk ngelamar ini itu, takutnya kan istilahnya kan belum experience, belum ada pengalaman kerja gitu kan. Nanti insya Allah sebetulnya kalau kita yang susah itu tesnya. Kalau udah tes itu udah masuk, insya Allah bisa di-support lah sama rekan-rekan kerja, sama senior gitu. Dulu tesnya itu tahu info lowongan ini dari mana? Dari kampus atau dari temen atau gimana? Kalau dulu saya kan ikut itu pertamanya lihat di internet juga. Terus setelah itu untuk lowongannya itu kan dia dulu di salah satu universitas di development centernya ITS kalau nggak salah. Dari info dari kampus kemudian coba-coba daftar gitu ya. Daftar jadi membernya dulu, habis itu kan ada di situ di-share nanti ada lowongan-lowongan itu kan dari perusahaan. Biasanya kan ada kerjasama. Biasanya perusahaan-perusahaan itu ada yang langsung ke kampusnya lah, dia langsung kerjasama sama job placement centernya kampus seperti itulah.
Dulu berarti saingannya banyak banget ya. Berapa kira-kira dari mulai tes awal sampai akhir itu diambil berapa gimana? Kalau dulu itu saya ingat kurang lebih hampir 1000-an lah. Wah, Kalau hampir saya ingat 1000 ya. sekitar 960-an sekian lah dulu masih ingat ya itu. Diambil dulu saya tuh yang lolos 3 orang. Wah, 1000 banding 3 orang, luar biasa emang. Kalau apa sangat anu ya. Tapi sekali. Ya, tapi kalau perusahaan saya kan nanti lebih kan di perusahaan saya untuk wilayahnya di seluruh Indonesia kan. Jadi dulu itu ya nggak enaknya salah satunya juga resiko untuk ditempatkan di seluruh Indonesia gitu, di seluruh wilayah Indonesia yang jadi tanda tangan kontrak sudah siap ditempatkan kayak TNI lah ya, kita udah dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Seperti itu. Oh, itu kan cuma area Jawa Timur ya, biasanya kan ada area Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa ini yang Jawa ya biasanya ya. Biasanya kalau perusahaan kita itu enggak, kalau yang tingkat diploma biasanya kan cuma area pulau aja biasanya. Kalau yang dari strata 1 atau sarjana itu biasanya seluruh Indonesia saingannya, itu malah ngeri lagi tuh. Kalau yang itu ada berarti cuma Jawa Timur atau gimana itu? Kalau dulu ya umum, maksudnya tesnya ya yang bisa akses ke job placement centernya ITS itu juga siapa aja boleh mendaftar gitu kan. Oh, enggak, kalau pas waktu saya kan dulu apa itu? Beda-beda. Ya ada Jawa Barat, Jawa Tengah Mas gabung sama DIY, kemudian Jawa Timur. Jadi Jawa Barat itu dari Bandung, yaitu dari Polban lah ya. Terus di Jawa Tengah DIY itu lewat UGM, kemudian yang Jawa Timur yaitu ITS juga. Jadi dulu gimana? Gitu juga atau gimana? Kalau saya dulu itu lowongannya di regional, di field COP itu zona 4. Itu di salah satu Jawa Tengah lah. Di sebut aja ya Cepu. Tapi kan ada nanti yang di mana itu di Subang ada lagi, terus yang di Kalimantan itu banyak juga kan, ada yang dari Tanjung, ada dari Sanga-Sanga, ada yang Tarakan. Jadi kumpul jadi satu ya? Ya, kalau dari Sumatera kan ada Sumatera itu ada Palembang kalau nggak salah ya, aku takutnya salah ya. Ada Palembang, jadi ada Pendopo, Sumatera, Kalimantan, Jawa. Ya, tiap field ada lowongan lah. Lapangan-lapangan itu mesti ada buka lowongan. Nanti tiap lapangan nanti pendidikannya bisa dikumpulkan di Jakarta. Kalau saya dulu di Bogor dulu pendidikannya. Oh, berapa bulan itu pendidikan? Biasanya kan ada apa yang tentara itu? Itu ada istilahnya apa ya? Pendidikan kedisiplinan lah. Diklat itu kan nanti kerja sama militer itu kan. Berapa hari itu? Dulu 10 hari saya. Oh, 10 hari berarti mendidik benar-benar suruh disiplin biar sama cinta tanah air lah ya, atau untuk melatih, loyal kepada perusahaan gitu lah ya. Ya, istilahnya untuk lebih ke melatih mental, disiplin, terus istilahnya untuk bertanggung jawab. Seperti itulah. Perusahaan kan biasanya sebelum masuk inginnya kan karyawan yang masuk sudah seperti itu gitu kan. Nanti sebenarnya udah ditimpa lagi lah gitu. Kemudian 10 hari masuk ke lanjut ke pendidikan. Nanti istilahnya kan kita ikut program program istilahnya diploma nanti yang kan nanti setelah pendidikan itu nanti ada diarahkan lagi. Kita dari tahu nanti sekitar berapa ya? Lupa saya, Mas. Ada 6 bulan ya? Apa pokoknya ya, kan total 6 bulan ya? Enggak sampai ya. Oh, kalau saya dulu 6 bulan plus itu kewiraan lah namanya tadi sama tentara itu. Total 6 bulan lebih lah. Oh, berarti ini kurang dari 6 bulan. Dulu saya masuk Desember, penempatan Juli, tapi kan di saat itu udah pendidikannya berarti cuma sekitar kurang lebih 4 bulan lah. Terus OJT-nya 2 bulan. Oh iya, ada yang classroom sama OJT ya praktek di lapangan gitu. Praktek di lapangan 2 bulan. Iya, 2 bulan terus kita kayak kuliah buat kayak laporan lah ya. Laporan kegiatan praktek kita Jadi kita itu dari berbagai, yang jelas kalau di lapangan itu kebanyakan orang-orang teknik ya. Ya, tergantung lowongannya. Kalau saya kan dulu lowongan. Kan kalau fresh itu kan nanti istilahnya nanti kan banyak juga untuk penempatan posisinya kan. Ada yang masuk ke maintenance, ada yang masuk ke produksi atau operator, ada yang engineer.
Ya, maksudnya kalau yang di lapangan kayak gini, kita di sini kan kebanyakan orang-orang teknik lah ya. Ada yang dari ini maksudnya yang fresh graduate tadi ya. Kalau yang kayak ekonomi, akuntansi memang ada yang D3 juga ada, tapi kebanyakan di kantor lah ya. Kalau yang di lapangan itu kebanyakan dari teknik. Kalau saya dulu mah teknik sipil, teknik elektro, kemudian ada teknik sipil, teknik mesin, ya. Ya, ada teknik mesin. Mesin, elektro, sipil, kimia ya biasanya kalau yang Ya, diproses itu kimia. kimia. Ya kebanyakan itu aja. Jadi kalau teman-teman yang lihat ini pengen kayak bercita-cita jadi pekerja minyak dan gas di perusahaan itu ya, kalau yang dari diploma itu biasanya yang diambil dari kebanyakan teknik, fakultas teknik lah ya. Ya ada sih yang non teknik tapi ya biasanya dia udah experience atau berpengalaman. Kemudian yang sarjanya juga ada, tapi kebanyakan sarjanya buat engineer-nya lah ya, engineer sama supervisor. Lebih ke perminyakan, teknik perminyakan itu biasanya udah levelnya udah di atas kita lah, yang engineer dan lain-lain, engineering dan lain-lain. Ya soal teknik perminyakan kan nggak semua universitas negeri ada jurusan itu. Biasanya kan kalau di Indonesia ITB, yang negeri apa UPN Terus ya. Trisakti. Oh ya, Trisakti swasta. Iya, UPN Jogja. Itu aja kayak 3 kalau nggak salah loh ya, mungkin bisa dikoreksi. Masalah gaji nih ya, kalau sampean sebelumnya kan di pembangkit itu kan udah lumayan lah ya. Kalau kita nggak sebut nominal lah ya, kita soalnya itu privasi dari perusahaan lah ya, kita nggak, cuma gambarannya kira-kira lebih banyak mana lah dari yang di yang dulu sama yang sekarang. Ya mungkin ya kalau masalah gaji itu ya kalau basic insya Allah sama. Kalau basic ya, basic kan biasanya ada standarnya, diploma berapa, sarjana berapa, experience berapa gitu kan. Cuma kalau kita itu yang bedakan di sini itu ya lebih ke tunjangan. Tunjangan ya, soalnya offshore itu ya. Ya ada tunjangan offshore-nya, terus ada fasilitas-fasilitasnya juga. Mungkin lebih itulah, lebih bonafit lah. Soalnya kan beda perusahaan juga kan. Kalau kita kan di migas, sebelumnya bukan di migas itu. Oke, berarti mungkin juga migas kan beda dengan ini standar resiko pekerjaan high risk juga kan ya. Kita juga kalau di sini kan kerja itu ibaratnya ada tekanan atau pressure itu 1000. Maksimal itu bisa sampai 1000 PSI lah ya. Kalau ibaratnya kalau kita mau ban itu berapa, 30-an 40 30 PSI itu udah 100 aja udah 40 lah ya. Itu kalau coba lihat ada ban-ban yang meletus itu suaranya kan ngeri juga, apalagi ini sampai 1000-an lebih ya, bahkan kayak gitulah. Sama kita juga gas. Ya ada gas, minyak, dan yang dimana mudah terbakar. Oke, jadi kayak gitulah. Jadi sebanding resiko pekerjaannya kita lebih besar juga daripada yang mungkin yang sebelumnya, pekerjaan sebelumnya ya.